fall off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bad. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Safru Wentana dengan NIM 151422179. Alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan tugas kedua dari mata kuliah manajemen kelas. Jadi tolong untuk para teman-teman agar sekiranya di like agar saya bisa mendapatkan nilai bagus. Pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Kata pendekatan sering disinonimkan dengan kata approach yang berasal dari bahasa Inggris. Pendekatan sendiri secara bahasa berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang. Sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatu suatu pendirian, filsafat, keyakinan, atau paradigma terhadap subjek mater. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pendekatan merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu subjek. Pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. Pendekatan permisif. Baiklah, pendekatan permisif. Pendekatan permisif merupakan pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendak membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan secara wajar. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pendekatan permisif. Yang pertama yaitu kelebihannya. Siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam dirinya. Kelemahannya kurang menguntungkan dan tanpa kontrol yang memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul. Pendekatan instruksional. Pendekatan yang mendasarkan pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajemen kelas. Manajemen kelas melalui pendekatan ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap siswa. Pendekatan instruksional dalam manajemen kelas memandang perilaku instruksional guru agar mempunyai potensi untuk mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Pendekatan proses kelompok disebut juga pendekatan sosio-psikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan pengoptimalan interaksi antar peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi, sosial, dan dinamika kelompok. Pengguna pendekatan proses kelompok pengelolaan kelas didasarkan pada prinsip-prinsip sosiologi dan dinamika kelompok. Penggunaan pendekatan proses kelompok dapat menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok yang ada di dalam kelompok kelas dan saling berhubungan antara peserta didik di kelas tersebut. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyeluruhan klinik dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi.
Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajar yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Hal-hal yang meliputi sosio-emosional, yang pertama adalah tipe kepemimpinan, sikap guru. Yang pertama tipe kepemimpinan, yang kedua sikap guru, yang ketiga suara guru, dan yang keempat pembinaan hubungan baik.